Perkenalkan, namaku Lila, dan aku sedang menghadapi kenyataan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku hamil, bukan oleh seorang asing, bukan oleh pacar ataupun suamiku, tapi oleh kakakku sendiri, Arya. Semua bermula ketika kami kehilangan kedua orang tua kami dalam sebuah kecelakaan tragis. Aku berusia 18 tahun, dan kakakku Arya 24 tahun. Hidup kami berubah dalam sekejap. Arya menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab atas segalanya. Dalam keterpurukan dan kesedihan kami, hanya punya satu sama lain. Hubungan kami perlahan berubah. Batas yang seharusnya jelas mulai kabur. Dalam kesepian dan keputusasaan, aku dan Mas Arya terjumus ke dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Kami tahu itu salah, tapi pada saat itu dunia seolah hanya milik kami berdua. Namun segalanya berubah ketika aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku merasa duniaku runtuh. Rasa bersalah, takut dan bingung menghantuiku setiap saat. Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini? Bagaimana aku harus memberitahu Arya? Ketika akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk memberitahunya, wajah Mas Arya memucat. Dia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya duduk di sana dengan kepala tertunduk. Ini salah kita, katanya akhirnya. Tapi kita harus bertanggung jawab. Arya ingin aku merahasiakan kehamilan ini. Dia menyarankan agar aku pergi keluar kota dan membesarkan anak ini sendirian, jauh dari mata orang-orang yang mengenal kami. Tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku ingin jujur pada diriku sendiri dan pada dunia. Keputusanku untuk melahirkan anak ini membawa konsekuensi berat. Desa tempat kami tinggal mulai berbicara. Orang-orang mencibir di belakangku, mencemoohku sebagai wanita tanpa moral. Namun aku tetap berdiri tegak, meski hati ini hancur setiap hari. Pada akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan mulai hidup baru di kota lain. Anak ini bukan anak hasil dari dosa kami, tapi juga mengingatkan akan cinta yang salah dan keputusasaan keliru yang pernah kami buat. Aku berjanji untuk membesarkan dengan penuh kasih sayang dan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan desa. Aku tinggal di kota kecil yang jauh dari tempat asal, membesarkan anakku Dara dengan penuh cinta dan darah sinar kecil dalam hidupku. Meski kehadirannya selalu mengingatkanku pada kesalahan besar yang pernah kulakukan bersama Mas Arya. Awalnya hidupku berjalan tenang. Aku bekerja di sebuah kafe kecil, cukup untuk menghidupi kami dan berdua. Namun bayang-bayang masa lalu kembali menghampiri ketika Mas Arya muncul di hadapanku suatu sore yang mendung. Lila, katanya pelan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mencoba, tapi aku harus memikirkanmu dan Dara. Melihatnya, semua perasaan yang kupikir sudah hilang kembali muncul. Aku mencoba menolak. Mas Arya, kita sudah sepakat untuk mengakhiri ini. Kita tidak boleh melanjutkannya. Namun, cinta atau mungkin kebiasaannya ternyata lebih kuat dari logika. Dalam kesepian dan kebingungan, aku membiarkan Mas Arya tinggal untuk sementara waktu. Kata-kata itu membuat kami kembali terjumus ke dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah ada. Seberapa bulan kemudian aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku hamil lagi. Kali ini aku perasaanku lebih kacau daripada sebelumnya. Aku tahu bahwa kehamilan ini tidak hanya akan menghancurkan hidupku, tapi juga kehidupan Dara. Ketika aku memberitahu Arya terdiam lama. Kita harus berhenti, Laila. Katanya akhirnya, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi kata-kata tidak sejalan dengan tindakannya. Dia tetap ada di sisiku, terus mengulangi bahwa ia menyintaiku, bahwa kami adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Kehamilan kedua ini menjadi titik balik orang-orang lingkungan baruku mulai curiga. Beberapa tetangga bertanya tentang ayah anak-anakku. Dan aku hanya bisa tersenyum kaku menghindari pertanyaan mereka. Dalam isolasi dan tekanan yang semakin besar, aku mulai kehilangan diriku. Aku menyintai Arya, tapi aku tahu bahwa hubungan ini salah. Bukan hanya menurut norma masyarakat, tapi juga menurut hati nuraniku sendiri. Ketika anak kedua lahir, seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Bayu, aku merasa tidak lagi mampu menyembunyikan rahasia ini.
Aku sadar bahwa kebohongan ini akan menghancurkan hidup Dara dan Bayu jika mereka mengetahui suatu hari nanti. Aku akhirnya membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku memutuskan untuk pergi membawa kedua anakku jauh dari Arya. Aku menulis surat untuknya. Arya, aku mencintaimu, tapi kita harus berhenti. Ini bukan tentang kita lagi, ini tentang Dara dan Bayu. Mereka berhak tumbuh tanpa bayang-bayang dosa kita. Aku harap kau mengerti dan belajar melepasku. Aku tidak akan kembali. Dengan air mata yang terus mengalir, aku pergi meninggalkan kota itu. Hidupku penuh luka dan penyesalan. Tapi aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Aku harus memastikan bahwa anak-anakku tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang telah kami lakukan. Pesan moral. Cerita ini menggambarkan bagaimana cinta yang salah dapat konsekuensi yang menghancurkan. Namun keberanian untuk memutus rantai kesalahan dan bertanggung jawab atas masa depan adalah langkah penting untuk memperbaiki hidup. Jangan biarkan cinta membutakan hati hingga melanggar nilai-nilai moral dan kemanusiaan.